Halo semua, saya membuat video ini karena banyak muslim yang memberikan komentar bahwa orang kafir bodoh. Selain itu, saya juga sering mendapatkan komentar bahwa orang yang masuk Islam adalah orang pintar. Jadi pada video ini, saya ingin menunjukkan data IQ negara-negara di dunia. Dan kita akan lihat bersama, apakah benar muslim adalah orang-orang pintar, sedangkan orang-orang non-muslim adalah orang-orang bodoh. Kalau teman-teman bertanya, kenapa saya melakukan ini hanya kepada Muslim? Kenapa tidak kepada Kristen, Buddha, Hindu, atau lainnya? Jawabannya adalah karena hanya Muslim yang klaim bahwa dirinya pintar dan suka mengata-ngatai agama lain bodoh. Setiap agama pasti ada orang yang pintarnya dan ada orang yang bodohnya. Itu normal dan tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah jika ada suatu agama yang membuat orang-orang menjadi lebih bodoh tetapi merasa dirinya pintar. Kalau teman-teman yang muslim takut untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya, saya sarankan untuk tidak usah nonton video ini. Silakan percaya buta dan merasa lebih pintar daripada orang kafir. Silakan menipu diri sendiri. Tetapi, kalau teman-teman siap untuk menerima kenyataan, silakan nonton video ini sampai selesai. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan teman-teman yang muslim. Saya hanya memberikan data dan fakta. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari worldpopulationreview.com. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan periksa sendiri. Dan kalau teman-teman merasa worldpopulationreview.com tidak kredibel, silakan lakukan penelitian sendiri. Kolom yang ada di sebelah kiri adalah urutan ranking. Di sebelahnya ada nama negara, lalu ada nilai rata-rata IQ penduduknya. Setelah itu ada jumlah penduduknya tahun 2021 dan persentase jumlah muslim di negara itu. Data yang saya dapatkan dari worldpopulationreview.com selesai sampai di sini. Dari sini kita bisa mendapatkan kolom yang di sebelahnya, yaitu persentase non-muslim di negara itu. Kemudian, dari situ kita bisa mendapatkan jumlah penduduk muslim dan non-muslim di negara itu. Nah, dari data ini, kita bisa menghitung IQ rata-rata seluruh manusia di dunia. Rumusnya adalah akumulasi jumlah penduduk masing-masing negara dikali IQ masing-masing negara, dibagi jumlah penduduk dunia. Dari rumus ini, kita mendapatkan hasil IQ rata-rata seluruh penduduk dunia adalah 89,4 sekian. Kita bulatkan aja menjadi 89. Dengan rumus yang sama, kita juga bisa mendapatkan IQ rata-rata muslim dan non-muslim di seluruh dunia. Untuk IQ rata-rata muslim, menjadi akumulasi jumlah penduduk muslim masing-masing negara dikali IQ masing-masing negara dibagi jumlah penduduk muslim di dunia. Dari data ini, kita mendapatkan IQ rata-rata muslim di seluruh dunia adalah 83,1 sekian. Kita bulatkan aja menjadi 83. Ini artinya apa? Artinya IQ rata-rata muslim di bawah IQ rata-rata dunia. Untuk IQ rata-rata non-muslim, menjadi akumulasi jumlah penduduk non-muslim masing-masing negara dikali IQ masing-masing negara dibagi jumlah penduduk non-muslim di dunia. Dari data ini, kita mendapatkan IQ rata-rata non-muslim di seluruh dunia adalah 91,6 sekian. Kita bulatkan aja ke bawah menjadi 91 supaya teman-teman yang muslim tidak merasa saya tidak adil. Ini artinya apa? Artinya, IQ rata-rata non-muslim di atas IQ rata-rata dunia. IQ rata-rata muslim di bawah IQ rata-rata non-muslim. Nah, saya tandai negara yang penduduk muslimnya di atas 50% dengan warna hijau. Ini berarti, jika teman-teman lihat negara yang diberi tanda hijau, itu adalah negara mayoritas muslim.
Semakin hijau berarti semakin tinggi persentase jumlah muslimnya. Dari sini, saya dapatkan hanya 8 negara yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai IQ di atas rata-rata dunia. 8 negara itu adalah Kazakhstan, Malaysia, Brunei, Sierra Leone, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kyrgyzstan, dan Turki. Sayangnya Indonesia nggak masuk ya. Indonesia masuk ke dalam 37 negara mayoritas muslim yang IQ-nya di bawah rata-rata dunia. Dari 8 negara ini, ada 2 yang IQ-nya di atas rata-rata non-muslim, yaitu Kazakhstan dan Malaysia. Lalu ada 2 negara yang IQ-nya sama dengan rata-rata non-muslim, yaitu Brunei dan Sierra Leone. Sisanya 4 negara masih di bawah IQ rata-rata non-muslim. Jadi, negara muslim yang paling pintar di seluruh dunia adalah Kazakhstan dengan IQ rata-rata 94 dan menjadi ranking ke-45 dari 184 negara yang terdata. 3 negara yang rata-rata IQ penduduknya tertinggi adalah Singapura dengan rata-rata IQ 108, jumlah muslimnya 14,7%. Kemudian Hong Kong dengan rata-rata IQ 108, jumlah muslimnya 4,1%. Dan Korea Selatan dengan rata-rata IQ 106, jumlah muslimnya 0,1%. Teman-teman bisa lihat sendiri, top 10 negara-negara paling pintar di seluruh dunia, tidak ada yang penduduk muslimnya banyak. Bahkan, top 40 negara-negara paling pintar di seluruh dunia, tidak ada yang penduduk muslimnya lebih dari 20%. Nah, kita bisa lihat dari data ini, Israel berada di urutan ke-41 dengan IQ rata-rata 95. Jadi, kalau teman-teman mendengar ada yang berkata bahwa orang Israel adalah orang-orang yang paling pintar di seluruh dunia, sekarang teman-teman tahu bahwa hal itu tidak benar. Yang benar adalah rata-rata Israel lebih pintar daripada rata-rata semua muslim. Negara muslim yang paling pintar dari antara semua negara muslim tidak lebih pintar daripada Israel. Dan masih banyak negara-negara lain yang jauh lebih pintar daripada Israel. Paham ya? Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di urutan ke-83 dengan IQ rata-rata 87. Indonesia di atas IQ rata-rata negara muslim lainnya, tetapi di bawah IQ rata-rata negara non-muslim, dan sedikit di bawah IQ rata-rata dunia. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi berada di urutan 106 dengan IQ rata-rata 84. Jadi, Arab Saudi di bawah Indonesia. Nah, bagaimana? Teman-teman yang muslim masih merasa lebih pintar daripada non-muslim? Saya mau katakan ini sekali lagi ya. Saya bukan mau menghina atau merendahkan teman-teman yang muslim. Saya tidak berkata bahwa semua muslim bodoh. Dan saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa orang-orang kafir lebih pintar daripada muslim. Saya hanya menampilkan data, supaya teman-teman sadar bahwa kalau ada yang berkata bahwa muslim lebih pintar daripada kafir, orang itu sedang berbohong. Nah, kalau teman-teman bertanya, kenapa IQ rata-rata muslim di bawah rata-rata dunia? Menurut saya, karena muslim dididik untuk percaya buta, hafalin aja, dan tidak boleh mempertanyakan. Guys, yang namanya beriman itu bukan percaya kepada kebohongan. Yang namanya kebenaran itu tidak takut untuk dipertanyakan. Guru-guru agama kamu melarang kamu untuk mempertanyakan karena dia sendiri gak punya jawaban. Dan semakin kamu dididik untuk percaya buta tanpa boleh mempertanyakan, artinya kamu dididik untuk menjadi semakin bodoh. Semakin kamu bodoh, semakin gampang kamu dibohongin.
semakin gampang kamu dijajah dengan menggunakan agama. Orang yang menghafal apa yang dia tidak mengerti bukan orang pintar, guys, tetapi orang bodoh. Orang yang pintar itu bisa mengerti tanpa perlu menghafal. Kalau kamu bertanya, apakah dengan semakin mempertanyakan akan menjadi semakin pintar? Saya akan jawab iya. Kalau kamu bertanya, apakah dengan menjadi semakin pintar akan menjadi murtad? Saya akan jawab iya. Kalau kamu bertanya, apakah dengan murtad akan masuk neraka? Saya akan jawab tidak. Tuhan macam apa yang tidak mau umatnya pintar? Surga macam apa yang isinya orang bodoh semua? Jadi, saya berharap kamu menjadi pintar beneran, bukan cuma merasa pintar karena dipuji ustadz bisa menghafal bahasa Arab. Kalau kamu mau menjadi pintar beneran, maka kamu harus berani mempertanyakan. Jangan-jangan apa yang diajarkan kepada kamu selama ini ternyata keliru. Dan kalau kamu pintar, maka kamu bisa menerima kenyataan bahwa apa yang kamu percaya selama ini ternyata salah. Saya berharap kamu tidak dijajah oleh siapapun dengan menggunakan agama. Jadi, tidak perlu takut dengan ancaman neraka omong kosong dan tidak perlu nafsu dengan surga khayalan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Di manakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku, firman Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu
hikmat